Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini jalannya sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi meringankan untuk 5 terdakwa. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Valerie Budianto langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Valerie, siapa ahli yang sedang memberikan keterangan pada saat ini? Baik Zakia, seluruh ahli untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria sudah selesai memberikan keterangannya di ruang sidang utama. Total ada 4 ahli meringankan yang dihadirkan, di mana untuk yang pertama adalah ahli pidana dari Universitas Pancasila bernama Agus Surono, kemudian dilanjutkan dengan ahli pidana forensik dari Universitas yaitu Robin Tan Sulaiman. Kemudian juga ada ahli psikologi, total ada 2. Yang pertama ada ahli bahasa, maksud kami yang pertama adalah Andika Duta Bahari dari Universitas Pendidikan Indonesia, dan kemudian ada ahli bahasa dari Universitas Indonesia bernama Frans Assisi. Tadi kami mencatat beberapa poin penting, salah satunya adalah yang diutarakan oleh 2 ahli pidana, baik itu Agus Surono maupun Robin Tan Sulaiman, di mana ada perdebatan antara pihak dari kuasa hukum kemudian juga dari jaksa penuntut umum mengenai apa makna dari pasal 51 ayat 1 KUHP, di mana pasal 51 ayat 1 KUHP ini pada dasarnya merupakan dasar penghapus kesalahan berupa alasan pembenar dalam melaksanakan perintah jabatan. Sebenarnya pasal 51 ayat 1 ini tidak didakwakan terhadap kedua terdakwa, baik itu Hendra Kurniawan maupun Agus Nurpatria. Namun justru pihak kuasa hukum ini menanyakan apakah pasal 51 ayat 1 ini dapat diterapkan atau tidak terhadap kedua terdakwa. Kemudian menjawab hal tersebut, ahli menjelaskan bahwa apabila suatu perintah ini diberikan terhadap seorang bawahan, selama memang perintah tersebut diberikan oleh atasan atau pejabat yang berwenang, maka secara otomatis ada dasar penghapus kesalahan atau alasan pembenar, di mana pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang memberi perintah, bukan pihak yang melaksanakan perintah. Nah, meresponi hal tersebut, pihak dari jaksa penuntut umum ini bersikeras apabila pasal 51 ayat 1 ini bisa tidak diterapkan terhadap pemberi atasan yang memberikan perintah, namun perintahnya tidak sesuai dengan tupoksinya. Nah, meresponi hal tersebut, ahli tetap bersikeras bahwa pada dasarnya tujuan dari adanya pasal 51 ayat 1 KUHP ini adalah untuk melindungi pihak penerima perintah atau pihak pelaksana perintah, dan oleh karena itu maka memang untuk unsur pertanggungjawaban pidana ini beralih dari sebelumnya di penerima perintah beralih ke arah pemberi perintah. Itu tadi untuk 2 ahli pidana. Kemudian untuk 2 ahli bahasa yaitu Andika dan juga Frans menyatakan mengenai apa makna dibalik kata-kata cek dan amankan CCTV yang kita ketahui bersama diutarakan oleh Verdi Sambo kepada Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, demikian juga diutarakan oleh Agus Nurpatria terhadap Irfan Widianto, di mana ada hal yang menarik karena pada persidangan di hari Selasa lalu sempat terkuak bahwa ternyata perintah yang diutarakan oleh Agus Nurpatria terhadap Irfan Widianto ini bukanlah mengambil dan juga mengganti CCTV sebagaimana sebelumnya selalu diutarakan oleh Irfan Widianto, melainkan perintah ini dinyatakan dan juga disaksikan langsung oleh kedua saksi meringankan yang dihadirkan pada hari Selasa lalu, yaitu Putu dan Nika, bahwa mereka mendengar Agus ini menyampaikan bahwa perintah yang diberikan kepada Irfan Widianto ini adalah untuk mengecek dan juga mengamankan CCTV. Jadi memang berdasarkan persidangan yang kami pantau sejak tadi, kedua ahli bahasa ini menerangkan apakah memang ada kemungkinan khususnya di institusi Polri ini perbedaan penafsiran antara perintah cek dan amankan menjadi mengganti dan juga mengambil CCTV. Begitu. Sekarang untuk persidangan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria sudah selesai dan akan dilanjutkan esok hari pada hari Jumat 20 Januari 2023 dengan agenda yang sama, mendengarkan ahli meringankan, dan total akan ada 3 ahli yang dihadirkan, yaitu ahli HTN, kemudian ada ahli psikologi dan juga ada ahli ITE. Itu tadi untuk persidangan dengan Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Sekarang persidangan sedang berlangsung untuk terdakwa Arif Rahman Arifin di ruang sidang utama. Sudah berlangsung sejak pukul 4 sore tadi, jadi kurang lebih sudah berlangsung selama 15 menit. Dan total ada 4 ahli yang dihadirkan. Yang pertama adalah ahli psikologi, total ada 2, Nathanael Sumampo dari Universitas Indonesia dan juga ada Riyadi. Kemudian untuk 2 ahli pidana yang juga dihadirkan ini dari Universitas Airlangga.
Untuk bagaimana mekanisme pemeriksaannya nanti kami akan kabarkan lebih lanjut. Namun mengenai ahli psikologi forensik Nathanael Sumambau ini sebenarnya sudah pernah hadir di persidangan sebelumnya, namun memang untuk kasus yang berbeda, yaitu kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ricky Rizal. Jadi apa yang akan digali dalam persidangan kali ini untuk terdakwa Arif Rahman Arifin adalah bagaimana pola pikir dan juga bagaimana perasaan dan juga jalan pikiran dan juga kondisi psikologi dari Arif Rahman Arifin ketika menerima perintah untuk mengecek mengamankan CCTV. Dan kita ketahui bersama juga bahwa terungkap di persidangan sebelumnya bahwa Arif Rahman Arifin ini bahkan pernah menangis dan ia merasa tertekan dan juga ketakutan. Padahal kita ketahui bahwa Arif ini merupakan salah satu pihak yang mengetahui bahwa skenario dari Verdi Sambo ini bukan merupakan skenario rekayasa, bukanlah hal yang benar-benar terjadi dalam hal ini ketika memang Arif Rahman Arifin ini menonton salinan CCTV yang disalin oleh Baikuni Wibowo di laptopnya, dan di situ ia melihat bahwa ternyata Brigadir Yosua masih hidup. Namun memang Arif Rahman Arifin ini juga mengaku di persidangan bahwa ia merasa takut, tertekan, dan oleh karena itu tidak berani untuk mengutarakan maupun mempertanyakan kebenarannya kepada Verdi Sambo. Jadi kemungkinan besar hal yang akan digali terhadap ahli meringankan psikologi yang memang dihadirkan di persidangan hari ini adalah bagaimana kondisi psikologi dari Arif Rahman Arifin. Itu tadi di ruang sidang pertama, sementara juga ada sidang lainnya di ruang sidang ketiga dengan terdakwa kasus obstruction of justice yaitu Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Untuk terdakwa Baikuni Wibowo ini sidang tadi sudah selesai sekitar pukul 3:30, di mana dari sidang Baikuni Wibowo ini menghadirkan sejumlah ahli, dan pada dasar ahlinya ini adalah satu ahli psikologi forensik yaitu Nathanael Sumambau yang juga dihadirkan dalam persidangan Arif Rahman Arifin, kemudian juga ada ahli-ahli lainnya, dan sesaat lagi akan dimulai juga sidang dengan terdakwa Cuk Putranto di ruang sidang ketiga. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana keberlangsungan dari sidang kasus obstruction of justice hari ini. Sementara demikian, Zakia, kembali ke Anda di studio. Baik, Valerie Budianto, terima kasih atas laporan Anda.